dan K3 Bu Hayani Rumondang. Yang saya hormati Wakil Ketua DPNAS Pak Agus Darmawan, mewakili unsur pengusaha, kemudian Pak Adlan yang mewakili unsur pekerja. Tentu saja yang saya cintai teman-teman wartawan yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur tidak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul bersama di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dengan puasa mengantarkan kita umat Islam menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saudara sekalian yang saya hormati, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan keanekaragaman dalam berbagai hal. Namun alhamdulillah tetap bersatu dalam keharmonisan kehidupan dengan berbagai macam perbedaan. Kita dikategorikan sebagai negara multikultural karena termasuk negara yang memiliki beragam kebudayaan, ras, etnis, suku, dan agama. Multikulturalisme agama di Indonesia tercermin dalam keberagaman keyakinan dan praktek keagamaan yang diakui dan dihormati di Indonesia. Praktek kehidupan beragama tersebut dijamin oleh konstitusi dan pemerintah memberikan perhatian terhadap seluruh umat beragama dengan menetapkan hari raya keagamaan masing-masing sebagai hari libur agar seluruh umat beragama dengan penuh sukacita dapat merayakan hari raya keagamaannya. Perayaan hari raya keagamaan bagi seluruh umat beragama di Indonesia telah menjadi kebiasaan dan menjadi sumber kebahagiaan karena dapat berkumpul bersama dengan keluarga, teman, sanak saudara. Sebagai contoh, Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama bagi umat Islam. Hari raya ini juga sering dimanfaatkan bagi umat yang lainnya sebagai momentum pertemuan keluarga besar untuk menjalin silaturahmi. Pada umumnya menjelang hari raya keagamaan, tentu kebutuhan keluarga akan meningkat dari hari-hari biasa yang tentu saja berdampak terhadap kenaikan harga-harga beberapa barang dan kebutuhan pokok lainnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut dan sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah mengatur adanya pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang biasa disebut dengan THR. Bagi pekerja atau buruh di perusahaan, THR ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaannya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, telah memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama dalam melaksanakan pemberian THR keagamaan. Pada hari ini saya ingin menegaskan dan mengingatkan kembali hal-hal yang sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR merupakan kewajiban, maksud saya THR keagamaan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan untuk tataran pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Saya minta kepada semua perusahaan
agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2016 mengatur bahwa pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional. Bagaimana kalau perusahaan memberikan THR lebih untuk perusahaan yang dimungkinkan, perusahaan dimungkinkan memberikan THR kepada pekerja atau buruh lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam Permenaker nomor tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur besaran THR lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, sesuai dengan PP, sesuai dengan PKB maupun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan, sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan untuk memberikan perhatian dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan bahwa dalam perhitungan besaran THR, upah yang digunakan adalah upah 1 bulan. Namun demikian, terdapat pengaturan upah 1 bulan bagi pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.